Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Alfian Aji Pratama NIM 185, Ingrid Dewi Sartika NIM 192, Delifka Urnila NIM 196, dan Riza Abdilanisa NIM 199. Kami Prodi Akuntansi kelas 3A05 akan menyajikan tentang Non-Deductible Expense Rekonsiliasi Fiskal. Selamat menyaksikan. Non-Deductible Expenses. Pengertian non-deductible expenses berdasarkan hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9, ialah beban-beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan, pengeluaran yang jumlahnya melebihi kewajaran berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 9 Ayat 1. Undang-Undang PPh Pasal 9 Ayat 1 dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, H, I, J, dan K. Huruf B sendiri mempunyai keterangan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. Lalu huruf C, pembentukan dan pemupukan dana cadangan dengan syarat tertentu. Lalu huruf D, premi asuransi tertentu yang dibayar oleh pemberi kerja atau sebagai wajib pajak orang pribadi, dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang menerima. Lalu lanjut ke huruf E, natura dalam bentuk makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, dan natura dan kenikmatan untuk daerah tertentu yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Lalu huruf F, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Lalu lanjut ke huruf G, aset yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan zakat diterima oleh badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Lalu lanjut ke huruf H, pajak penghasilan. Lalu huruf I, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau yang menjadi tanggungannya. Lalu huruf J, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Lalu yang terakhir adalah huruf K, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenan dengan pelaksana perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, lanjut ke rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal yaitu proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk mendapatkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh WIP karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan fiskal. Laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak, sedangkan laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Lalu perbedaan kedua pasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba rugi suatu entitas atau wajib pajak. Untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UPH, seperti halnya yang tadi saya sudah jelaskan. Beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal menurut Bambang Gesit. Yang pertama, laporan keuangan disusun secara beriringan dengan laporan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan. Lalu yang kedua, laporan keuangan fiskal ekstra kompatibel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan, biasanya laporan keuangan lebih memilih memungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua.
Lalu slide selanjutnya menjelaskan tentang penyebab perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat perbedaan yang pertama, yaitu perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku dalam SAK telah diakui dalam bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi yang pertama, prinsip konservatisme, yaitu penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih. Diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip harga perolehan. Di dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan biaya tenaga kerja, sedangkan dalam fiskal pengeluaran dalam bentuk natural tidak diakui dalam pengurangan atau biaya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu prinsip pemadanan, matching biaya manfaat. Dalam akuntansi komersial mengakui penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Kalau di dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian. Lalu perbedaan yang kedua yaitu pada perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Yang pertama yaitu metode penilaian persediaan. Di dalam akuntansi komersial boleh memilih metode perhitungan seperti FIFO, LIFO, pendekatan laba bruto, dan lain-lain. Tetapi dalam fiskal hanya dibolehkan memilih dua, yaitu average atau FIFO. Lalu yang perbedaan yang kedua yaitu metode penyusutan dan amortisasi. Dalam akuntansi komersial boleh memilih metode penyusutan seperti garis lurus, angka tahun, dan lain-lain. Sedangkan dalam fiskal hanya terbatas antara lain metode garis lurus dan metode saldo menurun. Lalu yang ketiga, metode penghapusan piutang dalam akuntansi komersial. Penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan, sedangkan dalam fiskal dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Lalu perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama, penghasilan tertentu diakui dalam komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan, seperti contoh hibah, bantuan, sumbangan, penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan objek pajak, dan lain-lain. Lalu yang kedua, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final, seperti contoh penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan berupa hadiah undian, dan lain-lain. Selanjutnya, penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah 1. Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut mengurangi laba bersih. Sedangkan dalam fiskal, kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dalam total penghasilan atau laba kena pajak. Yang kedua, kerugian suatu usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang. Sedangkan dalam fiskal, kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan atau laba kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun. Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran, di mana imbalan diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Selanjutnya, pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurangan penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengurangan tersebut tidak boleh dilakukan atau dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto. Menurut akuntansi, dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contohnya secara rinci diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh, yaitu 1. Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura. 2. Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan selain usaha bank dan sewa guna, usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan. 3. Pajak penghasilan. 4. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan undang-undang perpajakan. 5. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. 6. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen.
dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu. Contoh perbedaan tetap adalah: yang pertama, penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah, dan bangunan, dan penghasilan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang PPH. 2. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang PPH. 3. Biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengeluaran penghasilan utuh, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi, cadangan atau pemumpukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengeluaran lain yang tidak diperbolehkan atau non-deductible expense menurut fiskal sesuai Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang PPH. Selanjutnya, perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu, pengakuan pendapatan, dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal. Atau sebaliknya, perbedaan ini akan bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan cara mengurangkan jumlah penghasilan tersebut. Yang kedua, jika penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan cara menambahkan jumlah penghasilan tersebut. Yang ketiga, jika biaya atau pengurangan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto oleh fiskal, maka rekonsiliasi tersebut dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal. Yang keempat, jika biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto oleh fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangkan laba menurut fiskal. Slide berikutnya merupakan contoh kertas kerja rekonsiliasi fiskal dengan format pertama. Slide berikutnya merupakan contoh kertas kerja rekonsiliasi fiskal dengan format kedua. Rekonsiliasi fiskal digunakan oleh wajib pajak badan atau orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan dengan pendekatan akuntansi atau komersial. Rekonsiliasi fiskal tersebut dapat mempermudah dalam pengisian SPT tahunan PPH dan menyusun laporan keuangan fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPH. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.